قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Sifat aslinya ab, ib, ub. Nah, gitu ya. Jadi sifat sebelum qalqalah yaitu ab, ib, ub. Datang qalqalah untuk mengalirkan bacaan. Ab, ib, ub. Kekuatan pantulan bunyi hampir sama dengan vokalnya. Artinya saat kita mantul jangan sampai dihilangkan suaranya ya. Ab, tidak ab, ib. Jangan dikecilkan. Ub, lepas. Ub. Begitu ya. Jangan sampai ada yang nanya, kenapa kok nggak ada kol-kolannya? Lalu jawab, nih kol-kolannya di hati. Nggak bisa. Kol-kolah di hati ya. Karena ini harus bunyi gitu ya. Goe tidak, tapi goi. Lembut ya. Goiri, goira, baiti, laili. Wow, saufa, laula. Ya. Khaufun, tidak khaufun, yaumi, tidak. Tidak yaumi, tapi yaumi. Itu ya. Saufa, tidak saufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Quran rahmat Allah, bersyukur dan bersyukur karena nikmat Allah tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kita dilahirkan sampai dimatikan suatu saat nanti, maka pastikan nikmat Allah akan selalu uh, berada bersama kita semua. Oleh karenanya, teruslah bersyukur kepada Allah, minimal kita selalu bertahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis tahsin Quran Base yang tentu ini menjadi rutinitas kita pekanan yang semoga setiap pengorbanan kita, perjuangan kita bergabung di majelis ini menjadi catatan amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita akan sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, dan tentu seluruh umatnya termasuk kita semua. Sahabat Quran untuk Allah, bagaimana kabar semuanya? Harapan kita semua mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dan bagaimana Ramadannya? Amal Ramadannya lancar? Mudah-mudahan lancar. Semoga tidak saja lancar dalam hal mampunya kita menahan makan dan minum di siang hari, tapi juga berusaha keras menjaga kualitasnya, menggunakan pikiran kita untuk terus tafakur dan tadabur Al-Quran, dan juga menggunakan mata kita untuk selalu melihat hal-hal yang baik dan berusaha keras untuk menghindar dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan telinga kita mendengarkan tilawah Al-Quran, mendengarkan tausiah, mendengarkan obrolan-obrolan yang mengandung kebaikan. Berusaha keras menghindar dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan bibir kita, mulut kita dengan perbanyak zikir, tilawah Al-Quran, dan membicarakan hal-hal yang baik pula. Menggunakan fisik kita untuk hal-hal yang baik pula dan berusaha keras menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan setiap perjuangan kita, pengorbanan kita pada saat ini dalam suasana Ramadan mendapatkan kelipatan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi kita, masih ingatkan materi kita berkaitan tentunya dengan sifat huruf. Ya, sebelum kita mengkaji, melanjutkan kajian
tentang sifat huruf. Mari kita awali dengan tilawah. Melanjutkan tilawah kita di surat Nuh. Ya, sekarang kita lanjut bacaannya di ayat yang ke-11 sampai ayat 22 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا اللهم ارحمنا بالقرآن. Demikian bacaan surat Nuh ayat 11 hingga ayat 22. Yang sebenarnya ini sambungan ayat sebelumnya ya, yang menerangkan tentang nilai istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka dampaknya adalah yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya. Boleh dan silakan untuk melihat terjemahnya ya. Insyaallah bisa membuat kita mampu menikmati bacaannya karena kita juga memahaminya. Baik sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita menyambungkan pembahasan kita ya. Sudah siap ya? Bagi yang ngantuk, oke, coba dicuci mukanya ya. Oke. Atau kalau enggak berdiri sambil jalan megang HP gitu ya. Nah, biasanya ada yang ngantuk-ngantuk nih. Tapi insya Allah yakinnya tetap semuanya semangat karena kita akan mendapatkan banyak hal, terutama sekarang adalah mengkaji bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf dari Al-Quran sehingga memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi yang kedua adalah mudah-mudahan ini menjadi catatan amal besar insya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tentu menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita walau kita silaturahim lewat Zoom sembari kita ngelihat ini dari mana saja gitu ya. Alhamdulillah ini luar biasa sahabat-sahabat. Ini perlu juga sedikit saya menyebutkan nih daerah-daerah yang sudah bergabung nih. Alhamdulillah ada dari Banda Aceh, ada dari Padang, Medan, kemudian Asahan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dari Bali, Kalimantan Selatan, Makassar, Wakatobi, dan yang lainnya. Luar biasa. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada sahabat-sahabat yang luar biasa dalam kesibukannya hari Ahad ya, hari libur ya, yang seharusnya beberes-beres ya, tapi luar biasa masih bisa menyisihkan waktu untuk bergabung di majelis tahsin online Quran Bers ini. Luar biasa. Jazakumullah khairan jaza. Semoga Allah membalas kebaikan pengorbanan antum semuanya ya. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Dan tentu tidak langsung to the point pada materi tambahan, kita harus ingat-ingat lagi ya materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama kaitan dengan makharijul huruf. Jangan lupa, ini sengaja ini kita ulang-ulang. Kenapa? Karena pastikan gini sahabat, bahwa nanti kita masuk ke level yang ketiga. Nah, ini kan level 2B nih. Level 3 nanti sahabat, ini masih bersinggungan nih.
kita bahas level 3 tetap saja akan ditanya level 2. Jadi kalau sahabat tidak paham, tidak menghafal, ini agak sulit nanti ketika kami menyampaikan tentang level 3. Jadi pastikan sahabat-sahabat menghafal makharijul huruf dan sifat. Sehingga nanti kalau saya menyampaikan itu langsung oh iya gitu. Jadi langsung klik ya ketika menyampaikan materi level 3 nanti. Begitu ya. Jadi sengaja ini kita bolak-balik biar benar-benar tertanam dalam hati kita, di mana kita teringat ya insya Allah ini akan memudahkan kita untuk mempelajari materi berikutnya. Ya, siap ya? Oke, kita lagi-lagi mengingatkan kembali makharijul huruf yang keluar dari rongga mulut apa? Vokal a i u gitu ya. Vokal. Berikutnya yang keluar dari tenggorokan terbagi 3, oke? Dan lihat di layar yang pertama keluar dari tenggorokan bawah a h, sip, hamzah dan h besar. Yang kedua keluar dari tenggorokan tengah ya a dan h, ya ain dan h, sip. Keluar dari tenggorokan atas adnal halq yang lebih dekat maksudnya iya adalah huruf apa? Gha, kha, ghin dan ghain dan kha, ya sip. Itu yang ketiga. Berikutnya yang keluar dari lidah, ya keluar dari lidah. Oke, ini ada beberapa nih dari lidah nih. Konsentrasi sahabat-sahabat harus benar-benar ingat nih, ya karena ini benar-benar kita mencoba menghafalnya ya. Oke, udah langsung muncul tuh huruf qaf dan kaf ya. Hati-hati, pastikan ini ada 80 huruf yang keluar dari lidah kita ya. Qaf dan kaf. Di mana itu? Pangkal lidah. Menekan ke pangkal langit-langit. Tinggal pindah ya. Pangkal lidahnya satu. Cuman karena lidah tidak bertulang, dia ke belakang, dia ke depan gitu ya. Ke belakang untuk huruf qaf. Hati-hati sedikit mendekat ke tenggorokan, jangan sampai mengambil tempatnya huruf gha dan kha. Sip. Kemudian ke depan, nah itu huruf kaf. Qoka, qoka. Sip. Berikutnya yang keluar dari tengah lidah. Apa? Tengah lidah apa bahasa Arabnya? Wasatul lisan. Ya, tengah lidah. Yaitu hurufnya ja, sha, ya. Oke. Ja, sha, ya. Jim, shin, dan ya. Oke, sip. Udah ya, hafal. Koka, ja, sha, ya. Kemudian, yang keluar dari sisi lidah atau pinggir sepanjang lidah kita. Apa itu? Huruf lo. Oke, huruf lo. Ingat ya. Pinggir lidah, apa? Oh ya, lo. Sip. Pinggir lidah bagian depan, yang kemudian masuk ke permukaan lidah. Apa itu? Huruf lam. Sip. Huruf lam. Berikutnya yang keluar dari apa nih? Dari ujung lidah. Tapi nyandarnya ke ujung langit-langit. Apa itu? Na, ro. Nah, jadi sambungkan aja la, na, ro akhirnya gitu ya. Oke ya. Dari ujung lidah ke ujung langit-langit. Berikutnya ya. Berikutnya adalah yang keluar ujung lidah yang keluar dari mengarah ke apa nih? Ke gigi. Nah, kalau tadi ujung lidah mengarah ke langit-langit, nah sekarang pastikan ujung lidah mengarah ke gigi, ya. Dan terbagi 3, sahabat-sahabat, ya. Pastikan terbagi 3. Nah, itu ya, 3. Sip. Bagian apa? 3 bagian ya. Kita ngambil dulu ya yang di pangkal. Apa itu? Pangkal gigi seri atas, yaitu hurufnya ta, da, po. Kemudian ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Sa, la, wo. Sip. Tinggal nambah titik ya. Masing-masing. Kemudian lebih dekat ke gigi seri bawah. Sa, za, so. Sa, za, so. Sip. Berikut ke bibir. Yang menggunakan bibir bawah saja apa?
Fa. Sip, gampang ya. Menggunakan dua bibir. Apa itu? Menggunakan dua bibir. Ma, bawa, mim, ba, wau, apapun bolak-balik silakan. Bawa, ma, silakan. Ya, yang penting hafal ya. Oke, berikut. Yang keluar dari hidung. Apa itu? Oke, nun dan mim. Sip, bisa ya insya Allah. Kita lanjut ke materi sifat huruf. Masih ingat ya? Sifat huruf. Nih, sudah langsung muncul nih. Pastikan sifat huruf. Kalau udah kebayang sifat itu apa? Bermaksud pada bagaimana cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Kalau di tempatnya sudah tahu, nah sekarang cara mengeluarkannya apa? Nah, itu ya. Yang pertama saat mengeluarkan huruf itu harus disertai nafas atau tidak menyertai nafas atau menghembuskan nafas gitu ya. Jadi sifat ada yang menghembuskan nafas, ada yang tidak. Nah, itu yang disebut dengan hamas kalau hembus, kalau tidak jar ya. Diingat ya. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi ada 10 huruf. Berikutnya kita persingkat karena materi sudah menunggu. Yang kedua dari segi suara. Pastikan ada suara yang tertahan, ada suara yang mengalir. Yang tertahan namanya syiddah, yang mengalir ada rakhawah. Di tengah-tengah ada namanya tawassut. Ya, lin umar. Ya, itu hurufnya. Sementara kalau yang tertahan suaranya itu ajid qatin bakat atau gampangnya adalah baju di toko kata AA. Nah, gitu ya. Udah ya. Oke. Next. Berikutnya adalah yang ketiga kaitan dengan pangkal lidah. Artinya apa? Melibatkan pangkal lidah. Jadi saat menyebut huruf itu ada yang melibatkan pangkal lidah. Yaitu apa? Mengangkat pangkal lidah atau yang kedua lawannya adalah menurunkan pangkal lidah. Yang diangkat namanya isti'la, yang diturunkan namanya istifal. Ya, hurufnya khussa, dhaltin, qil. Berikutnya adalah langit-langit. Nah, melibatkan langit-langit, di mana langit-langitnya ada yang ditutup, ya ada yang dibuka. Itbaq. Nah, kenapa enggak bilang invita itu kan buka lawannya aghliq, ghalaq, gitu ya. Tapi di sini itbaq karena lebih fokus kepada ada apa namanya nih? Sebutnya itu lapisan, nah gitu ya, lapisan untuk menutup langit-langit. Jadi tidak semata langsung nekan gini ya, tidak. Jadi hanya nutup ke atas gitu ya, karena menunjukkan ada lapisan, ya lapisan lidah kita yang mengarah ke atas gitu ya. Itu bang. Terbuka namanya infitah. Berikutnya yang kelima ya berkaitan dengan sifat yang mudah dan sulit. Nah, itu ya. Nah, ini idlak dengan ismat. Kenapa mudah disebut idlak? Padahal di sini kalau mudah itu doa kita apa? Allahumma yassir wa la tu'assir gitu. Nah, mudah itu kan yasir gitu. Kenapa enggak disebut al-isar misalkan ya? Al-yasir gitu. Tidak. Karena ini berkaitan dengan sifat pengucapan yang natural keluar di penghujung mulut kita. Begitu. Oke? Firra min lub itu ada 6 huruf yang dirasa mudah mengeluarkannya. Sisanya adalah membutuhkan energi, membutuhkan perhatian khusus gitu ya, yang disebut dengan ismat. Nah, kita kembali maka 5 apa namanya? Sifat yang memiliki lawan itu ada 5. Berarti saya ulang lagi karena pekan lalu sudah dibahas, berarti bahwa setiap huruf itu kita menyebutnya itu mengeluarkan 5 sifat gitu. Masih ingat ya? Mengeluarkan 5 sifat. Kita ambil contoh. Hurufnya adalah H besar. H. Maka sifat pertama apa? Menghembuskan nafas yang disebut hamas. Yang kedua kaitan dengan suara, sifatnya ar-rakhawah, mengalir suaranya. Yang ketiga kaitan dengan pangkal lidah, diangkat atau tidak? Tidak, yang disebut dengan istifal. Yang keempat berkaitan dengan langit-langit, apakah ngangkat langit ke langit-langit atau dia turun? Ini kebuka langit-langitnya. Oh ya, ternyata infitah, kebuka. Berikutnya yang kelima, apakah kaitan dengan mudah atau sulit? Ternyata masuknya adalah di sini adalah apa sulit ya, yusmat gitu. Oke. Berikutnya apalagi huruf zai. Oke. Dari segi sifat nafas, hembus atau tidak nafas? Oh, tidak, namanya jahar. Nah, itu. Yang kedua, dari segi suara mengalir atau tertahan? Oh ya, dia mengalir. Yang ketiga, pangkal lidah diangkat tidak?
Oh, tidak diangkat, istifal namanya. Nah, udah 3 itu. Yang keempat apa? Yang keempat, apakah menutup langit-langit atau langit-langitnya kebuka? Oh ya, ternyata kebuka. Kan tidak nutup. Nah, apa? Infitah. Dan yang terakhir, apakah terasa sulit atau mudah? Ternyata kategorinya ismat, sulit. Gitu. Ya. Nah, ini diantara kita udah siap. Kalau ditanya, kemarin udah dites ya, alhamdulillah. Udah diwakilkan aja yang kemarin ya. Kita lanjut nih materi yang berikutnya adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi artinya di sini adalah ada sifat tambahan yang tidak harus mencari lawannya. Jadi hanya tambahan. Tapi hati-hati, tambahan itu bukan berarti boleh atau tidak. Tetap saja tambahan ini bagian yang tidak terpisahkan. Gitu ya. Oke, siap. Apa saja? Sip, kita masuk ke sini. Nah, mengenal sifat huruf, cara melakukan huruf dari tempatnya, yaitu ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Kita bahas yang keduanya ya. Sifat yang tidak memiliki lawan, itu langsung poin 1 dimunculkan. Oh ya, ternyata ada sifat tambahan selain 5 tadi, ternyata ada tambahan nih, terutama untuk poin yang pertama, qalqalah. Berarti ada 5 huruf menjadi huruf yang ada tambahan sifat selain 5 gitu. Ya, berarti kalau 5 berarti tambah 1. Berarti untuk qalqalah huruf baju di toko ini berarti ada 6 sifat gitu, sahabat-sahabat. Ya, ada 6 sifat. Oke, sifat ke-6 apa ini? Qalqalah. Huruf apa saja yang ada tambahan qalqalahnya? Ya ini, baju di toko. Masih ingat tahapan pertama kita sudah bahas nih. Mudah-mudahan ingat ya. Yaitu bagaimana cara mempraktekannya atau apa saja hal yang harus dipenuhi saat mempraktekannya. Coba masih ingat gak? Oke, ini ingat ya. Yang pertama kaitan dengan harokatnya disebut dengan nisful haroka. Nah itu. Yang kedua kaitan dengan kekuatan suara, ya, bahwa itu sama dengan kekuatannya dengan vokalnya. Yang ketiga mengalir, nah gitu ya. Yang keempat punit tasdidnya, nah ya. Oke, mudahnya inilah biar tidak sulit menyebutnya ya. Oke. Oh ya, tambahan yang pertama tentunya pastikan qalqalah ini adanya saat sukun. Jadi kalau saat vokal ya nggak disebut qalqalah gitu ya. Jadi qalqalah itu saat apa? Sukun atau mati. Nah, gitu. Baik itu mati asli atau mati palsu. Mati palsu itu awalnya harokat karena wakaf dimatikan gitu. Seperti ahadun kan aslinya ahadu. Nah, dimatikan ahade. Nah, jadi pokoknya mati, mau dia mati asli maupun arid ya, mati temporer. Itu. Oke, jadi ada 5 nih. Harus dipenuhi termasuk yang kelimanya, penuhi dulu harokat tasdid. Kalau dia bertasdid, barulah ganti vokal ujung huruf itu dengan nisful harokat, setengah harokat. Ini udah pernah ya, bagi sahabat-sahabat yang sudah pernah ikut pada level pertama ya. Tapi tidak salah kita coba ulang lagi dengan latihan berikut ini. Kita lihat sini. Nah, ini contoh gampang ya. Kita ambil huruf ba-nya saja. Konsentrasi vokal udah jelas ba, bi, bu. Oke, kita pinggirkan. Saat ini bagaimana saat dia disukunkan atau sukun ya? Maka pastikan saat sukun berlaku qalqalah. Ketika mati ab, ib, ub. Sifat aslinya ab, ib, ub. Nah, gitu ya. Jadi sifat sebelum qalqalah yaitu ab, ib, ub. Datang qalqalah untuk mengalirkan bacaan. Ab, ib, ub. Bunyi ini, pastikan bunyi ini menerapkan poin yang ke-2, B, C, D. Gitu ya. Apa itu? Ab, ab. Tidak ke aba, abu, abi, tidak. Tapi ab, be. Itu ya, gampang ya. Kedua, kaitan dengan kekuatan bunyinya. Kekuatan pantulan bunyi hampir sama dengan vokalnya. Artinya saat kita mantul jangan sampai dihilangkan suaranya ya. Ab, tidak ab, ib. Jangan dikecilkan. Ub, lepas. Ub.
Begitu ya. Jangan sampai ada yang nanya, kenapa kok nggak ada kol-kolannya? Lalu jawab nih, kol-kolannya di hati. Nggak bisa. Kol-kola di hati ya. Karena ini harus bunyi gitu ya. Oke, terdengar ya A, B. Sip. Harus dipenuhi itu tadi kaitan dengan vokalnya setengah vokal, kaitan dengan suara ya kekuatan bunyinya hampir sama dengan vokal kekuatannya. Kemudian yang ketiga yang harus kita penuhi adalah saat kita mengkolkola itu mengalir. Nah, itu ya, mengalir. Abe, ibe, ube. Jangan sampai gini, ada contoh yang sepertinya udah kolkola tapi belum sempurna kolkolanya. Contoh, abe, ibe, ube. Gitu ya. Jangan. Abe, ibe, ube. Gitu ya. Langsung. Jangan abe, ibe, ube. Itu kolkolanya ada tapi tidak mengalir. Masih mengandung sifat yang tertahan. Gitu ya. Sip. Itu semua dibacanya seperti itu. Ya. Baju di. A, B, I, B, U, B. Jim juga begitu. A, J, I, J, U, J. Dal. A, D, I, D, U, D. Jadi mudahnya ke E. Ya. A, B. Jim. A, J. Dal. A, D. Bisa ya? Oke. Bagaimana dengan huruf to dan qaf? Nah, ini sedikit beda. Ya. Untuk to dan qaf tidak ke E. Tidak aqe, tidak. Aqe, tidak. Karena memiliki sifat yang sudah kita bahas. Sifat yang ketiga apa? Kaitan dengan pangkal lidah. Dia diangkat pangkal lidahnya. Ko, alko, po, alpo. Nah, sehingga saat dimatikan atau saat mati, maka dia akan bunyinya tebal. Tidak akan ke E. Karena pangkal lidah. Karena disertai dengan pangkal lidah yang diangkat. Alpo, alko. Gitu ya. Huruf to, alpo. Ilto, uto. Huruf qaf, alqo, iqo, uqo. Gitu ya. Jadi sifatnya seperti itu harus tetap terjaga ketebalannya. Nah, itulah cara membaca qalqalah. Dan berikutnya, bagaimana dengan tasdid? Penuhi tasdidnya. Ya. Saat vokal abba, ibbi, ubbu. Saat wakof yang kemudian dimatikan, nah ingat ini muncul kolkolahnya, tapi sebelum kolkolah penuhi dulu tasdidnya, yaitu dengan 2 harokat. Abba, abba, ibbi, ubbu. Ganti babi bu di ujungnya dengan nisful harokah. Ab, ib, ub. Ukurannya harus sama ya. Saat dihidupkan juga seperti itu kan. Abba, ibbi, ubbu. Sukun. Ab, ib, ub. Gitu ya. Jadi pastikan harus tertahan karena memang itu ada tasdid. Tasdid itu menunjukkan berapa huruf? 2 huruf. Artinya begini. Bacaan yang keluar dari mulut kita itu harus menggambarkan apa adanya dari yang kita baca. Begitu. Kalau kita membacanya ab, menunjukkan bahwa itu ada tasdid yang menunjukkan 2 huruf gitu. Ab berarti berapa? 1 huruf. Gitu. Jadi harus bedakan ya. Jadi bunyi itu menggambarkan huruf yang ada. Kasab 1 apa 2? Oke, 1. Kasab 1 apa 2? 2. Gitu. Faroghab 1 apa 2 ujungnya? 2. Menunjukkan tasdid. Kalau kita bacanya faroghab 1 apa 2? 1. Gitu. Ya silakan dicoba untuk pastikan sahabat-sahabat menjawabnya ya. Coba memastikan diri kita ini tahu ya. Kalau tidak tahu coba terus mencerna lagi. Sekali lagi kita ambil contoh. Ahad 1 apa 2? 1. Ahad 1 apa 2? 2. Somad 1 apa 2? 2. Seharusnya 1 apa 2 sebenarnya? 1. Maka bacanya ahad, somad, yalid. Nah, itu 1. Tapi kalau ditahan berarti 2. Hati-hati
Kalau kita membaca yang seharusnya satu, lalu kita membaca dengan ahad, berarti kita sudah menambah satu huruf dari Quran. Hati-hati, nggak boleh menambah ataupun mengurangi bacaan Quran itu. Artinya apa? Kaitan dengan judul kita bahas qalqalah, pastikan qalqalah kita cara mengucapkannya tidak sekedar qalqalah, tapi pastikan benar qalqalah kita. Saat satu huruf pastikan dia mengalir, ketika dia bertasdid atau menunjukkan dua huruf itu, maka pastikan buktikan bunyinya itu menunjukkan dua huruf dengan ditahan dulu 2 harokat, kemudian baru mantul. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sama halnya dengan divokalkan wa tabba, ganti wa tabb. Al-hajju, ganti al-hajj. Yaruddu, yarudd. Gitu ya. Yaruddu, yarudd. Al-haqqu, al-haqqa. Gitu ya. Jadi beda apa? Dengan huruf yang tidak bertasydid atau satu huruf. Lepas langsung ahad, kasab, ajrun, buruj, langsung. Tapi saat kalau udah tasydid harus ditahan dulu. Itu ya. Termasuk qaf, iqra, iqra, falaq, falaq. Tapi saat tasydid al-haqq. Dzalikal yaumul haqq. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mengerti dan dipastikan buat sahabat yang sudah bergabung di kelas talaki, pastikan bisa mempraktekkan di hadapan guru dan mudah-mudahan itu benar yang kemudian guru membiarkannya karena sudah benar. Tapi kalau ada kesalahan, maka dipastikan guru kita akan mengoreksinya sehingga bacaan kita menjadi benar. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat yang sudah talaki ini luar biasa. Selamat karena ini rezeki dari Allah, hidayah dari Allah yang harus dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Karena pastikan orang di luar sana atau bahkan teman kita ini yang gabung di sini yang belum sempat gabung karena terhalang oleh kita, berarti pastikan kalau kita tidak mengikutinya, kita zalim terhadap saudara kita yang ngantri mau ikut untuk gabung di majelis talaki, tapi ternyata terhalang oleh kita karena kita sudah mengisi ya, kelasnya oleh kita. Tapi sementara di sisi lain kita tidak memanfaatkan. Berarti kita zalim terhadap saudara kita yang lain. Nah, bahaya ya, hati-hati ya. Oleh karenanya manfaatkan sahabat-sahabat kelas yang sudah diberikan oleh teman-teman guru-guru kita oleh Quran Base ya, di mana Quran Base sudah menyiapkan para guru-gurunya ya. Alhamdulillah juga selamat juga buat sahabat-sahabat yang sudah mendaftarkannya saat ini. Kemarin saya placement test mendengarkan bacaan yang indah ya dari sahabat-sahabat dan dipastikan insya Allah ya antum akan ikut majelis talakinya ya. Apakah nanti sudah ada yang level 1 atau ada yang sudah loncat level 2? Alhamdulillah luar biasa banyak juga yang dipastikan masuk level 2 ya. Selamat dan insya Allah nanti akan diumumkan oleh sahabat-sahabat admin ya di mana levelnya dan kapan kita mulai. Saya kira dulu untuk sementara materi pertama, sesi pertama buat kita, dan selanjutnya kita akan mempraktekkan bacaan kita pada surat yang tadi saya bacakan, surat Nuh ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Oke, barakallahu fiik. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sadaqallah. Oke, baik. Alhamdulillah sudah sampai 5 orang ya. Luar biasa, sudah berusaha keras untuk membaca sesuai dengan keinginan Allah. Ternyata ada catatan ya, sahabat-sahabat. Mulai dari sahabat Nila tadi, termasuk Abu Nizam, sahabat Rakia, dan sahabat Yeni, tadi ujung sahabat Marwah. Nah, hati-hati. Nah, ini kebanyakan nih ada yang masih belum menahan dengungan. Nah, ini harus sabar ya. Dan perlu diingat ya, tempat dengung. Masih ingatkah? Tempat dengung ada 5. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Ya. Apa yang disebut dengung masuk hidung? 1. Alhamdulillah tadi masuk hidung. Hanya saja menahan dengungannya yang perlu coba diperhatikan ya. Ditahan ya. Mim mati ketemu ba, misalkan ayat yang ke-12. Wa yumdidkum bi'am, tidak kum bi'am, termasuk bi'am wali wa, ditahan. Masuk hidung juga ditahan. Wa bi'am wali wa banina, termasuk jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hati-hati, perhatikan dengungannya ya. Berikutnya ini termasuk ada 4 orang tadi, sahabat Nila, Abu Nizam, Rakiat, dan sahabat Yeni. Sementara Marwah, alhamdulillah sahabat Marwah bagus ya. Kemudian diperhatikan pula kaitan dengan tasdid sahabat Abu Nizam ya, pastikan tasdid itu harokat. Jadi sama dengan kita memanjangkan bacaan. Itu ya. Misalkan wa yaj'al lakum, tidak wa yaj'al lakum, ja'al lakum, ditahan ya. Dua harokat ya. Semua tasdid seperti itu, kecuali nanti ada yang lebih, yaitu nun tasdid, mim tasdid harus ditahan lama ya. Nah, itu diperhatikan. Oke, kemudian sahabat Yeni, dalam urusan qalqalah tadi udah saya sampaikan bahwa tidak saja qalqalah terdengar, tapi qalqalah ini harus terdengar dengan mengalir ya, mengalir. Yumdidkum, tidak yumdidkum, didkum itu ada jedanya itu, atau dihentak, itu nggak boleh.
yumdidkum bi amwalin wa yaj'al tidak wa yaj'al tidak atwara tidak atwara ya, hati-hati. Itu juga untuk semua ya, hati-hati mengalirkan bacaan. Sahabat rakyat, lebih panjang itu wajib ya. Yursilis sama ya, ketemu hamzah ini tidak boleh dibaca 2 harokat. Wajib itu 4 harokat minimal ya. Kalau enggak 5 harokat ya. Seperti itu. Sisanya memang harus detail ya. Itu akan detail nanti kalau bersama dengan guru-guru talaki, karena ini sahabat kita udah ngantri nih menunggu ya. Untuk sementara seperti itu untuk perbaikannya, walau catatannya masih banyak sebenarnya harus diperbaiki, tapi alhamdulillah ala kuliah pelan-pelan kita perbaiki. Baik, selanjutnya. Waja'alal qamara fihinna nuran waja'alasy syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Oke, barakallahu fik. Coba selesaikan sampai ayat 20. Soalnya tanggung maknanya. Litasluku minha subulan fijaja. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا litasluku minha subulan fijaja. Coba sekali lagi di akhir ayat, coba. Litasluku minha subulan fijaja. Oke, sip. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah, luar biasa. Dari sahabat Ira sampai sahabat Andika. Sip, bagus. Alhamdulillah. Oke, sedikit catatannya. Buat sahabat Ira, oke, bagus ya. Untuk sahabat Ferry, Nuliza, 2 orang lebih untuk poin guna. Nah, hati-hati ya.
Coba perhatikan gunanya ditahan ya. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa, ya, nun tasdid, tanwin ketemu wau, gunnah ditahan. Masuk hidung ditahan. Ya, fihinna nuran wa. Ya, perhatikan dengungannya dan banyak lagi sesudahnya ya. Ambata thumma, dan perhatikan. Buat sahabat Aisyah, hati-hati kelebihan mat ya. Tadi saya coba ngulang ternyata sama. Litasluku minha. 2 harokat saja, nggak boleh lebih dari 2 harokat ya. Litasluku minha. Untuk sahabat Andika yang baru saja baca, kalau tidak sensitif mungkin tidak akan kedengaran kesalahan di sana. Apa itu? Tawallud. Sedikit ada memantul pada huruf sukun. Hati-hati, litasluku, tidak litaslu, tas, ada dikit ya. Kemudian yakhruju wa yukhriju, tidak wa yukhri, ada kh-nya, hati-hati. Ikhra, ya, tidak ikhra, hati-hati ya. Jangan sampai ada tawallud. Sip, alhamdulillah. Sampai di situ dulu untuk talakinya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di materi berikutnya. Baik sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam praktek ya, apa yang sudah kita baca ya, ditambah lagi koreksian ini, terutama sahabat yang baru gabung atau yang memang belum dikoreksi secara detail, memang akan menemukan kesalahan yang berulang gitu ya, kesalahan berulang. Nah, dicoba tentu buat sahabat yang sudah bergabung di kelas talaki, tentu ini akan berkurang ya kesalahannya. Tapi bagi yang belum, memang koreksiannya jadi tidak selalu bersentuhan dengan materi yang baru saja dibahas gitu ya. Jadi memang perlu kita pahami tentang hal ini, karena mungkin ada yang muncul pertanyaan begini, katanya bahasannya tentang qalqalah, kenapa nggak disinggung qalqalahnya gitu ya. Nah, ini tentu saya mengoreksi itu sesuai dengan kondisi kemampuan. Jadi kadang kemampuan yang mendasar, maka koreksian itu tidak sentuh dengan materi yang baru saja dibahas. Karena ada hal yang mendasar untuk perlu dibahas terlebih dahulu gitu ya. Jadi harap maklum, karena itu runutan yang perlu dicoba di pendekatan dalam pengajarannya. Sip, kita lanjut. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan qalqalah ya, qalqalah. Sip, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi sifat tambahan. Sifat tambahan yang pertama, baju di toko. Berarti untuk huruf baju di toko qutbu jaddin ini berarti selain 5 ditambah 1 berarti sudah 6 sifatnya ya. Sifatnya 6 berarti. Ya, kita coba cek ya, ngulang lagi, mengingatkan gitu ya. Qalqalah kan misalkan huruf jim, dari segi nafas menghembus atau tidak? Tidak, jahar. Oke, 1. Yang kedua dari segi suara apa? Syiddah atau rakhawah? Tertahan atau mengalir? Syiddah, tertahan. Sip. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari segi pangkal lidah diangkat atau diturunkan, pangkal lidahnya diturunkan, namanya istifal. Oke. Ada 3. Yang keempat, dari segi langit-langit ditutup atau kebuka? Kebuka. Ya, infitah namanya. Dan yang kelima, apakah dirasa mudah atau sulit? Sulit. Masuknya ismat. Oke, udah 5. Tambah lagi 1 yang baru saja kita bahas, yaitu sifat tambahannya adalah qalqalah. Berarti ketika menyebut jim, apalagi saat dia dimatikan, maka pastikan ini memiliki 6 sifat. Gitu, sahabat. Ya, begitu juga buat huruf yang lain di qalqalah ini. Kita lanjut. Sifat yang kedua atau sifat tambahan yang kedua. Nah, konsentrasi sahabat-sahabat. Ada yang disebut dengan sifat lain. Ada yang disebut lain. Ada yang disebut lain. Oke, silakan bebas ya. Nah, ini adanya pada huruf waw dan ya. Ya, waw dan ya. Sifat lainnya itu saat dia mati,
ya, tapi didahului oleh vokal A gitu, ya. Baru muncul lainnya, ya. Yaitu saat mati didahului oleh apa? Huruf yang berharokat fathah. Itu ya, fathah. Gampangnya bisa dilihat dalam surat Quraisy. Atau di surat Al-Fatihah juga ada, apa itu? Yaumi. Ghairi. Nah itu tuh. Coba perhatikan. Yau berarti waw mati dari vokal A. Ya. Ghairi. Ya mati dari vokal A. Gitu. Nah itu lain namanya. Dan karena ini sifatnya lain, jangan dihentak. Maliki yaumiddin, tidak maliki yaumid, nah, tidak yaumid, maliki yaumi, ya lembutkan yaumi, namanya juga lain, ya, termasuk ghairil ghairi baiti, atau di sini surat Quraisy li ilafi Quraisy gitu ya, ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت bait, ya lembut, ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, lembut ya. Ya, pastikan itu yaumi saufa laula qauman qau, tidak kau atau kau, tidak kau atau kau, jangan ke o, ya, termasuk untuk vokal huruf ria juga jangan sampai diseret ke e, bae, lae, tidak, goe tidak, tapi goi, lembut ya, goiri, goira, baiti, laili, wow, saufa, laula, ya, khaufun, tidak khaufun, yaumi, tidak yaumi, tapi yaumi, itu ya, saufa, tidak saufa. Nah, perhatikan bahasan ini memang perlu diingatkan karena memang ada yang terbiasa dengan ke o dengan ke e, ya, tidak baik, tidak yau, ya, insyaallah bisa ya sahabat-sahabat. Oke, kita tambah lagi materinya karena kita harus lebih banyak talakinya nih. Terakhir yang ketiga, maaf. Yang ketiga, sifat tambahan bagi huruf yang ada. Sebelum sana, berarti untuk yang poin kedua ya, berarti untuk waw dan ya ada tambahan selain 5 tambah 1. Sama hanya baju di toko, ya. Bagi huruf baju di toko ada 1 kokolah. Kalau bagi ya dan ya saat sukun di huruf vokal A, maka memiliki sifat lain. Berarti ada 6, ya. Ada 6 buat ya dan waw. Nah, sekarang tambah lagi. Ada tambahan sifat khusus untuk huruf sin, zai dan shad. Apa itu? Sifat safir. As-safir, ya. Suara binatang kalau disebut dalam kitabnya, ya, suara binatang atau suara siulan, ya, siulan yang hasil dari suara binatang itu, atau ada ujungnya akhirnya disebut desisan, berdesis begitu, ya, desis. Apa itu hurufnya ini? Berdesis, gitu ya. Huruf zai, huruf so, sin dan shad ini memang sebenarnya hakikatnya sama. Bedanya apa? Sin itu tipis desisannya, shad tebal desisannya, itu aja. Ya, intinya mah bahwa ketiga huruf ini memiliki sifat desis. Nah, maka selain ini nggak boleh berdesis. Huruf sa, salasa, titik 3 gigi 1 ya. Salasa, unsa, nggak boleh nggak boleh. Hembus iya, tapi tidak berdesis. Nah, jadi yang boleh desis itu ini sa, za, so, sa, za,
so, sa, za, so. Itu ya. As, az, as. Nah, gitu ya. إذا زلزلت الأرض زلزالها والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا صراطا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ya ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Ya, perlu diperhatikan itu ya bacaan desisannya ya bagi 3 huruf ini. Berarti untuk 3 huruf ini pastikan ada sifat tambahan. Ya, selain 5 juga dia apa namanya? Dia ada sifat as-safir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan singkatnya. Kita lanjut talaki. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Makasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Ilafihim panjang. Ilafihim. ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sip. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke, baru 5 alhamdulillah. Luar biasa.
Sahabat dari sahabat Erul tadi ya, terakhir sampai sahabat Ahmad. Barakallahu fikum, luar biasa ya. Alhamdulillah ini keren-keren bacanya. Untuk sahabat Nurul ya, hati-hati ya menyebut Quraisy itu kan sama dengan Syita. Jadi tidak Quraisy. Sya ya. Tadi ayat yang kedua bisa itu rihlatash syita. Udah benar ya. Tapi yang pertama yang belum tegas menyebut syanya. Quraisy ya. Berikutnya kaitan dengan guna juga oke. Alhamdulillah udah bagus ya. Cuman lagi-lagi Nurul sahabat hati-hati ayat yang terakhir min ju'in wa amanahum tanwin. Ini sayangnya memang tidak sempurna ya harokatnya karena saya copy paste tadi. Nah, tanwin ketemu waw itu idgham bi gunnah disertai dengan gunnah ya. Alhamdulillah. Coba diperhatikan. Sisanya yang lain sahabat Ahmad tolong diperhatikan rihlah. Karena biasanya karena pingin haknya fasih vokal i bagi ri-nya jadi re. Rih, reh, reh. Nah, ri-nya i. Rihlah, rihlah. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Gitu ya. Sip, alhamdulillah luar biasa. Rata-rata ini udah bagus ya. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khawf. Sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, luar biasa, sahabat Ridwan. Penutup talaki kita di pagi menjelang siang ini. Tadi diawali untuk sesi yang keempat ini oleh Putri ya. Hati-hati Putri, sahabat Putri, panjang pendeknya ya. Jangan sampai terbalik, panjang dipendekkan atau pendek dipanjangkan ya. Pelan-pelan bacaannya di ila fi Quraisy. Ilafihim, dua harokat diperhatikan ya. Sahabat Novi, khauf, khauf, nah itu ya. Sahabat Ayub, pantulan qalqalahnya al-ta'amahum harus terdengar jelas, al-ta'amahum, gitu ya. Qalqalahnya harus terdengar jelas ya. Kemudian sahabat Nurul Huda, tadi bacaan matnya dari basmalahnya coba konsisten, tegas. Bismillahirrahmanirrahim, tidak bismillahirrahman, itu kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Oke. Oh ya, termasuk sahabat Ridwan barusan membacakan, alhamdulillah bagus. Cuman vokalnya coba lepas ya. Wa amanahum, tidak lepas. Wa amanahum min khauf, gitu ya. Rihlatas syita, ya, falyabudu rabba hadzal bait alladzi, vokalnya dilepas saja. Insyaallah kalau kaitan dengan lagu itu silakan, tapi jangan mempengaruhi vokal ya. Jadi coba lebih teliti lagi. Alhamdulillah luar biasa. Talaki sudah kita cukupkan dulu. Yang pertama dari Safrial Bekasi. Pertanyaannya, apakah semua huruf yang diberi tasdid dibaca 2 harokat atau hanya huruf qalqalah? Ada lagi? Yang kedua, Ustadz, bagaimana agar huruf zai tetap sofir tapi tetap jahar, tidak dijadi hamas? Oke. Baru 2 itu, Ustadz. Baik, yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Dibaca 2 harokat. 2 harokat. Jadi begini, semua huruf yang bertasdid 2 harokat. Lam tasdid alla, jim tasdid ajja. Hanya kekuatan dari segi sifat yang ada yang rohawa, ada yang syiddah gitu ya. Tapi harokatnya tetap sama, 2 harokat. Nah, barulah pengecualian yaitu ketika nun dan mim tasdid gitu ya. Nah, itu harus ditahan 2 kali tasdid ya ukurannya. Tidak inna, jangan sampai sama dengan alla, ajja, beda nun dan mim. Inna amma, jadi 2 kali tasdid ya. Gitu ya. Apalagi bandingannya? Oh ya, satu lagi, bagaimana waw dan ya? Ada juga yang ditahan. Nah, tahan itu bukan karena tasdidnya, yaitu karena tanwin, nun mati tanwin sebelumnya. Seperti miwara, dan termasuk di sini alladzi at'amahum min ju'in. Nah, gitu ya. Wow, ini Al-Quran Timur Tengah, Indonesia ada tasdidnya di sini ya. Ada tasdidnya. Oke. Nah, tasdid ditahan itu bukan karena tasdid, tapi karena tanwinnya. Ya, itu. Jadi lagi-lagi keumuman tasdid itu 2 harokat. Ya, sekali ngayun kalau dari segi metode gitu ya. Tapi kalau didahului oleh tanwin, nun mati tanwin, maka ditahan 2 kali tasdid. Karena bukan tasdidnya, tapi karena nun mati tanwin. Itu ya. Tadi Ustaz, bagaimana huruf zai tetap ya, sofir, betul. Tapi tetap jahar, tidak jadi hamas. Betul. Teknisnya adalah ini kan memiliki sifat rohwah ya, mengalir. Nah, makanya cara umumnya semua huruf yang mengalir itu dengan sentuhan lembut ya, sehingga tidak menghembus ya, seperti huruf za. Jadi harus lembut, jangan dipaksa gitu ya. Coba dirasakan dulu lebahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zilza. Kalau hanya tekanan mulut sih keluar hembus, iya. Tapi jangan menyengaja untuk hembus seperti sin. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau za, itu ya. Itu teknis mudahnya ya, di pelan, jangan dipaksa.
Paksa itu dalam jangan dihentak gitu ya, dilembutkan saja penyebutannya, dicari dulu lebahnya ya. Gitu ya. Cari dulu lebahnya. Seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan dari Dini Hidayanti Bandung. Ustadz, saya masih susah membedakan sin dan sod saat huruf harokat kasroh dan domah. Bagaimana tipsnya dan supaya terdengar berbeda bunyinya, berbeda hurufnya? Baik, gini. Bedanya dari antara dua ini kan tebal tipis ya. Nah, yang kedua apa? Jadi bedanya adalah sod itu diangkat pangkal lidahnya. Alsa, also, also. Jadi ngangkat. Itu dulu, pastikan dulu itu. Nah, ketika perubahan itu vokal itu ada, maka posisi mulut kita itu, rongga mulut kita tuh sama ya apa rahang kita tuh. Also, alsi, alsu. Gitu ya. Kalau sin kan ringan ujung. Asa, isi, usu. Nah, kalau so pastikan pangkal lidah dan mengangkat ke atas dan secara spontan juga menutup langit-langit. Also, ilsi, usu, gitu ya. Jadi vokal itu sebenarnya kemudian, ya. Vokal itu kemudian. Jadi pastikan dulu makhraj dan sifat itu posisi yang sama, ya. Coba dilatih dulu, mulai dari sin dulu. Asa, oh ya, lepas. Nah, kalau udah so, als, ngangkat. Als, so, ilsi, usu. Nah, seperti itu. Ya, saat tasdid. Saat dimatikan, ya, wal asri, wal asri. Ya. Kalau sin, usri, usri. Kalau sad, us. Nah, ini jadi memang gini, perlu ketelitian, pelan, pastikan ke tempatnya gitu ya. Jadi tidak diraba-raba, tapi teori-teori itu dicoba ditempatkan begitu. Ya, karena memang ini butuh perjuangan kita untuk lebih teliti, lebih sensitif ya. Karena mengingat ini tidak dalam bahasa kita. Bahasa kita menggunakan bibir, so, baso. Nah, tapi kalau bahasa Arab baso, nah gitu, mang beli bakso, ya seperti itu. Oke, nah, baik. Satu lagi Ustadz. Itu. Ada lagi? Atau cukupkan? Silakan. Satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Ustadz, saya mau tanya, saya untuk nafas dalam mengaji sebenarnya nggak bisa panjang. Dan kadang di akhir sudah kelepasan bernafas pas mengaji. Bagaimana ya Ustadz biar saya mengaji nafasnya bisa pas sampai akhir dan tidak mengubah artinya pas mengaji? Iya, ini pertanyaan yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi gini intinya. Ada memang bacaan kita ini yang kemudian dipastikan pendek, tapi sependek-pendeknya bacaan tetap dikontrol berhentinya. Gitu ya, itu dulu. Jadi harus pastikan, harus kontrol. Sehingga saat-saat mau habis, itu jangan saat mau, sudah bukan mau ya, habis jadi dipaksa. Seakan-akan jadi baca Quran itu berat begitu. Jadi masih bisa dikontrol oleh kita saat baca Quran itu, walau pendek-pendek. Dan yang kedua, tidak harus sampai tuntas satu ayat, gitu ya. Karena ini kan kondisi darurat. Darurat di antara darurat itu adalah pendek nafas kita gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Tinggal nanti ada yang berhenti dan kemudian kita menjemput. Nah, jemputan ini ada yang hitungan kata, bahkan ada yang hitungan huruf, gitu ya. Hitungan huruf itu bisa. Contoh ya. Sedikit saya ambil contoh yang panjang nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala. Tariknya dari mana? Di fala saja. Fala tuwalluhumul adbar. Jadi tidak harus jauh-jauh panjang ke belakang. Ya nafas udah pas-pasan, ditarik lagi jauh. Nggak nyampe-nyampe nanti gitu. Jadi bisa saja nanti jemput itu pada huruf. Jadi tidak harus kalimat. Yaitu
Yang masalahnya memang motong kata, nanti kita akan bahas itu semua, tapi intinya seperti itu. Kemudian bekalnya adalah olahraga, ya. Yang kedua dalam praktek kita mulai, tarik nafas dulu baru memulai itu, ya. Nafas dulu, langsung mulai. Jangan narik lepas baru mulai, salah. Jadi nyimpan, jadi nafas cadangan gitu ya, nafas cadangan kita simpan baru mulai, nah gitu ya. Seperti itu untuk sementara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah yang akrab di telinga kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sahabat Quran, ayat ini bukan sebuah pernyataan saja yang disampaikan Allah sebatas informasi, tapi ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa ketika kita menjadi pribadi berusaha menjadi pribadi takwa, ternyata tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Kenapa? Ini jelas ini, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Nih artinya bahwa pribadi takwa itu tidak akan pernah berpisah dari Al-Quran. Gitu ya. Kebalikannya adalah jangan bermimpi menjadi pribadi takwa sementara dalam keseharian kita tidak dekat dengan Al-Quran. Ya. Nah, oleh karenanya ayat ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa oh iya, kalau saya menjadi pribadi takwa, kalau saya berusaha keras menjadi pribadi takwa, mau tidak mau saya harus ditemani selalu dengan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, mari kita jadikan Quran ini menjadi teman setia buat kita semua, agar Quran ini membimbing kita menjadi pribadi-pribadi takwa, termasuk saat ini dalam bulan Ramadan, maka pastikan Quran akan selalu menemani kita, agar kita terus diarahkan menjadi pribadi takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dikatakan di sana la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Maka setiap hari, setiap saat berusaha keras, jadikan zikir kita adalah zikir yang kita ucapkan lewat Al-Quranul Karim. Walau kita sisihkan juga zikir-zikir yang lain, tapi pastikan zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Semoga kita istiqomah sampai kematian menjemput kita bersama Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.